Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada sore hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibu-ibu sekalian, ini kajian ummahat. Tema yang akan kita bahas sore ini apa, ibu-ibu? Ibu-ibu sore ini datang untuk belajar apa sih, Bu? Ibu-ibu nggak tahu ya? Saya mah diajak suami, Pak Ustadz, saya nggak tahu nih mau ngajar apa. Apa tema kita sore ini? Bu, sunnah Nabi kalau ditanya itu apa, Bu? Jawab. Dalilnya apa? Ketika ada seorang yang mengetuk pintu, lalu Nabi SAW bertanya, "Man anta?" Siapa anda? Terus orang ini jawabnya apa? "Ana." "Saya ya Rasul." Apa kata Nabi? "Ana." Kok ana sih? Kalau saya nanya siapa, jawab nama gitu loh. Jadi sunnah Nabi kalau ditanya, hukumnya kita menjawab. Karena ini adab dan akhlak seorang muslim. Coba, Bapak kalau nanya orang dicuekin enak nggak? Nggak enak. Jadi sekali lagi saya mau bertanya kepada ibu-ibu, tema sore hari ini apa, Bu? Semakin ibu lama jawab, semakin habis waktu kita. Kita cuma sampai 5 kurang 15. Tapi saya senang aja sih kalau habisnya cuma begini-begini aja ya. Berarti saya nggak capek nih. Hah? Oh, istri idaman suami. Ibu merasa belum jadi idaman suami ya, Bu ya? Masya Allah. Oke. Kalau begitu sore hari ini kita akan berusaha menjadi istri idaman suami kita, atau kita berusaha semakin memperkaya ilmu kita sehingga kita semakin diidam-idamkan oleh suami kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang kita akan angkat pada kesempatan sore hari ini adalah sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam Isyratin Nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala ukhbirukum, wahai para sahabatku, maukah aku beritahu kalian binisai ahlil jannah atau binisaikum min ahlil jannah?" Maukah aku beritahukan kalian wanita-wanita yang akan masuk surga? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat antusias. Maka Nabi menjelaskan al-wadud, al-walud,
al-'aud allati idza zalamat qalat hadhihi yadi fi yadika la adzuqu ghamdan hatta tarda. Ini yang akan menjadi kunci sukses ibu-ibu sekalian menjadi seorang istri. Yang pertama kata Nabi SAW, wanita surga adalah wanita yang al-wadud. Apa itu al-wadud? Wanita yang penuh dengan rasa cinta. Atau yang lebih spesifik lagi, al-wadud adalah wanita yang sedang jatuh cinta dan bisa mengungkapkan rasa cintanya khususnya kepada suaminya. Masya Allah. Oleh karena itu, agar kita menjadi istri idaman suami kita, kita harus menjadi wanita yang sedang jatuh cinta kepada beliau dan bisa mengungkapkan rasa cinta tersebut. Enaknya jadi wanita ya, untuk masuk surga harus apa? Jatuh cinta. Oh, enak banget. Oh, laki-laki harus cari nafkah, banting tulang, harus sikut-sikutan, peras keringat. Wanita untuk masuk surga syarat yang pertama apa ibu-ibu? Bu, syarat yang pertama? Oh, tawadu. Apa hubungannya ibu-ibu? Jatuh cinta dan bisa mengungkapkan rasa cinta. Ini pertama. Jadi kalau kita ingin masuk surga dan menjadi idaman suami kita, kita harus cinta dengan suami kita. Oleh karena itu, mari kita tekankan. Yang pertama, jatuh cinta dengan suami kita. Ibu cinta kepada suami ibu enggak? Enggak, ya Allah. Itu istri siapa tuh? Tolong dikenalin suaranya tuh. Nanti diurus habis kajian ini. Harus jatuh cinta. Makanya di dalam Islam, memilih pasangan itu atau memilih calon suami, ini kan kajian ibu-ibu ya, makanya saya tekankan ke ibu-ibu. Namanya juga temanya istri yang menjadi idaman suami. Nah ibu-ibu sekalian, dalam Islam itu kita nggak boleh main asal-asalan aja nikah sama seorang laki-laki. Namun kita harus menikah dengan laki-laki yang kita suka, yang kita sayang, yang kita punya ketertarikan dengan dia. Agar apa? Agar lebih mudah jatuh cinta dengan laki-laki tersebut. Karena syarat masuk surga adalah al-wadud, wanita yang penuh dengan cinta dan bisa mengungkapkan rasa cintanya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat kisah Thabit bin Qais yang istrinya menggugat cerai. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, walakinni akhaful kufra ba'dal iman. Namun aku khawatir kufur setelah iman. Apa makna kufur di sini? Kufur nikmat. Kenapa? Maksudnya apa? Suamiku ini baik banget. Gimana nggak baik? Thabit bin Qais, orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, khatibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di sini suaminya dijamin masuk surga? Gak ada. Ini suami dijamin masuk surga, tapi minta cerai. Kenapa? Gak cinta.
Karena beliau nggak cinta, khawatir lepas kontrol gitu loh. Sesuatu kan kalau nggak dikerjakan dari lubuk hati, sesuatu yang tidak dikerjakan tanpa cinta, sesuatu yang dikerjakan tanpa cinta, kira-kira hasilnya maksimal nggak? Enggak. Nah, khawatir ketika lepas kontrol dia mendolimi suaminya, padahal suaminya baik banget sama dia. Makanya beliau gugat cerai. Makanya kata istrinya Thabit, saya nggak pernah punya masalah dengan ibadahnya Thabit dan akhlaknya Thabit. Oh, jempol. Walakinni akhaful kufra ba'dal iman. Aku khawatir kufur nikmat. Air susu suamiku dibalas air tuba. Karena saya nggak cinta. Boleh nggak aku cerai? Nabi bertanya, ataruddina hadiqatan? Maukah engkau mengembalikan maharnya? Mau ya Rasulullah. Ya udah, diceraikan. Jadi ini perlu loh hadirin. Ibu-ibu harus mencintai suami ibu sekalian. Jadi yang pertama harus jatuh apa, Bu? Ibu-ibu jatuh cinta sama siapa? Ingat, suami sendiri, bukan suami tetangga nih, Bu. Suami sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, awal-awalnya sih saya jatuh cinta dengan suami saya. Tapi rasanya cinta itu sudah pudar sekarang. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta tersebut? Karena ini penting, Bu. Seluruh kinerja kita akan berantakan kalau kita tidak lakukan dari hati yang penuh dengan rasa cinta. Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada suami? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tipsnya banyak, saya kasih 2 tips aja deh. Tips yang pertama, kira-kira apa tips yang pertama? Tips yang pertama ini penting loh ibu-ibu. Tips yang pertama, jaga hubungan dengan siapa, Bu? Dengan Allah. Dengan Allah. Ini tips pertama. Kalau ibu mau menumbuhkan rasa cinta dan semakin cinta dengan suami, yang pertama kali jaga hubungan dengan Allah. Kenapa demikian? Hubungannya apa, Pak Ustadz? Nah, ini yang membedakan ilmu agama dengan konsultan pernikahan biasa. Kalau ibu mau jatuh cinta dengan suami, jaga sholat 5 waktu, jaga sholat sunnah, jaga hijabnya, jaga zikir pagi petang dan zikir-zikir yang lain. Pokoknya dikasih perintah kerjakan, dilarang tinggalkan. Allah berfirman, catat baik-baik ayat ini dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Jika Rasul mengajak kalian ke sebuah agama yang akan membahagiakan hidup kalian, dan ketahuilah Allah mampu memisahkan antara kalian dan hati kalian. Ada 2 hal yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, perintah untuk apa? Menyambut seluruh syariat Allah, menyambut perintah dan larangan Allah. Ibu-ibu, saya ingin tanya, hal pertama apa, Bu? Ini kayaknya nggak konsen ibu-ibu di belakang, banyak pikiran. Yang pertama apa, Bu? Menyambut apa? Menyambut perintah dan larangan Allah.
Hal yang kedua, Allah memberikan informasi kepada kita bahwa Allah mampu memisahkan kita dengan hati kita. Apa maknanya? Kata Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, hal yang kedua ini ancaman. Kalau Anda tidak taat kepada Allah, maka Allah dapat membuat hati Anda liar, sehingga tidak bisa Anda kontrol, sehingga tidak bisa Anda atur. Dan inilah konsep al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Ketika kita tidak mau diatur oleh Allah, Allah buat hati kita nggak mau diatur oleh kita. Kalau kita tidak mau dikontrol oleh Allah, Allah akan buat hati kita tidak bisa kita kontrol. Kita pengen sayang sama suami kita nggak bisa. Dan itu sakit loh hal ini. Saya pernah kedatangan seseorang. Dia katakan, Ustadz, saya tidak bisa mencintai suami saya karena perselingkuhan yang beliau lakukan 10 tahun yang lalu. Tapi setelah itu beliau tobat. Beliau taubatan nasuha. Tapi nggak tahu apa. Dan jadi baik Pak Ustadz. Jadi baik, jadi sayang, jadi dekat sama Allah, rajin tahajud, baik sama saya. Tapi saya nggak bisa cinta lagi sama dia. Saya udah berusaha tetap gagal. Saya sudah berusaha menyayangi dia kembali, nggak bisa-bisa. Capek hidup begini Pak Ustadz. Oh, berat itu. Lalu kita kasih masukan, sudah belum ibu perbaiki hubungan ibu dengan Allah? Jangan lupa loh, hati ini milik Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, hati kita dibolak-balikan oleh Allah. Inna quluba bani Adam baina isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya. Sesungguhnya hati anak Adam ada di antara 2 jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Saat kita tidak mau taat kepada Allah, Allah buat hati kita tidak taat kepada kita. Kita berusaha mencintai suami kita, nggak bisa. Semakin benci dan benci terus. Perbaiki hubungan dengan Allah. Semakin kita baik dengan Allah, hati kita semakin mudah untuk kita atur. Walaupun mungkin nggak 100%. Jadi solusi yang pertama agar kita mencintai suami kita apa ibu-ibu? Ibu-ibu harus dicek terus nih. Apa solusinya Bu? Buktikan kepada saya ibu-ibu nyimak dari tadi. Apa? Menyambut perintah dan larangan Allah. Jangan durhaka kepada kok suami lagi? Allah Bu. Dalilnya surat apa? Al-Anfal ayat 24. Itu kiat yang pertama. Kiat yang kedua, rajin-rajin mengingat kebaikan suami. Nah ini, rajin-rajin mengingat kebaikan suami. Pokoknya kita harus rajin mengingat kebaikan suami, mengingat jasa-jasa suami. Betul suami kita punya kelemahan. Benar, misalnya suami kita nggak romantis, tidak pernah kasih kata-kata mesra, tapi kan uang belanjanya sebulan 30 juta. Udah ingat yang 30 juta aja deh. Insya Allah, alhamdulillah, semakin sayang sama suami kan gitu. Kalau yang diungkit-ungkit, yang lemah terus, yang kekurangan terus, siapa laki-laki yang nggak punya kekurangan?
kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Pokoknya kalau misalnya rasa cinta itu mulai pudar, ingat jasa-jasa suami. Ingat kebaikan-kebaikan suami. Ingat ketika suami berjuang untuk kita, mencari uang untuk persalinan kita. Ingat saat-saat semotor berdua sama suami. Ingat sudah berapa bunga mawar yang dikasih oleh suami. Udah berapa bunga mawar, Bu? Ini bapak-bapak suka ngasih bunga nggak sama istri? Enggak. Waduh, bahaya nih. Ini harus ada sesi suami idaman kalau begini lah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pokoknya ingat jasa suami. Ingat Nabi mengatakan, janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Jika dia tidak puas dengan sifatnya, radhiya minha ukhra, maka dia akan senang dengan sifatnya yang lain. Walaupun hadis ini mukmin kepada mukminah, tapi ingat kaidah usul fikih bahwa ma thabata fi haqqir rijal thabata fi haqqin nisa illa bidalilin mukhassis. Bahwa sesuatu yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk wanita, kecuali ada pengkhususan. Nah, sebagaimana suami harus sering-sering mengingat kebaikan istrinya, istrinya pun harus sering-sering mengingat kebaikan suami. Jelas ini Ibu? Paham? Oke, kita mau cek. Siapa yang bisa sebutkan kebaikan suaminya pada minggu ini? Siapa? Hah? Ayo coba diingat-ingat dulu. Suaminya minggu ini buat apa? Ustaz, minggu ini kayaknya nggak ada kebaikannya. Oke, 2 minggu ini sama. Oke, 1 bulan. Lo nggak ada juga. Ibu nggak usah berdiri, sebutin aja. Siapa yang mau sebutkan? Nggak ada ya, Bu? Hah? Minggu ini suami kita buat apa? Yang membuat kita terharu, senang, bahagia. Hah? Ibu-ibu? Ibu-ibu ini single semua atau punya suami sih? Jangan-jangan ini persiapan nikah ya? Loh, saya ingin tanya, Nabi pernah nanya langsung ke sahabiat apa tidak? Pernah. Dijawab nggak sama sahabiat? Dijawab. Nah, saya mau tanya nih, Bu. Siapa yang bisa sebutkan apa kebaikan suaminya minggu ini? Hah? Apa? Ngasih uang bulanan, Masya Allah. Udah lama nggak ngasih, Bu ya? Jadi terharu banget. Oke, selain ngasih belanja bulanan, yang lain siapa? Hah? Ibu-ibu? Siapa lagi? Nggak ada. Ya udah. Pokoknya diingat-ingat ya. Itu kiat yang kedua. Selanjutnya, wanita calon penghuni surga itu bisa mengungkapkan rasa cintanya. Caranya bagaimana? Mengungkapkan rasa cinta itu dengan 2 cara. Dengan bahasa verbal atau yang semakna, dan yang kedua dengan sikap. Jadi dengan bahasa verbal dan yang kedua dengan sikap. Kita bahas yang bahasa verbal. Jadi ibu-ibu sekalian, al-wadud adalah wanita yang penuh dengan cinta dan bisa mengungkapkannya. Gimana cara mengungkapkannya? Yang pertama dengan kata-kata. Caranya yang pertama ibu-ibu sekalian, panggil suami dengan panggilan sayang. Masya Allah. Itu sunnah Nabi SAW. Nabi memanggil Aisyah itu apa? Humairah. Artinya apa?
yang kemerah-merahan pipinya. Hadirin, ibu-ibu kalau manggil suami siapa? Yayang. Masya Allah, bagus. Selain Yayang, Hani. Hani artinya madu dong. Biasanya ibu-ibu paling benci sama madu. Masya Allah, sih. Pokoknya panggil suami dengan panggilan sayang. Nah, bapak-bapak juga, bapak-bapak manggil istri apa nih, Pak? Apa? Neneng. Oh, neneng. Jangan dong, Pak. Memangnya nggak boleh, Ustadz? Boleh sih, tapi kan Nabi nggak panggil neneng. Panggil panggilan mesra gitu loh. Kan harus diungkapkan. Cinta itu harus diungkapkan. Ya. Ustadz, bukan zamannya lagi Pak Ustadz, kita udah punya cucu. Nabi apa nggak punya cucu? Nabi punya Hasan, punya Husain, tapi tetap manggil istrinya Humairah. Jadi hadirin sekarang ini tidak mengenal batasan usia. Sekali lagi, panggil dengan panggilan sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang istri tidak boleh malu untuk mengungkapkan rasa cinta. Rasa apa? Rasa cintanya sama suami. Idza ahabba ahadukum akha falyu'limhu. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, maka ungkapkanlah, bilang saya cinta kepada engkau karena Allah. Jadi wanita idaman suami dan calon penghuni surga itu yang gak gengsi mengatakan aku sayang kamu yang gitu, aku kangen sama kamu, aku cinta kamu. Ibu-ibu diungkapkan kan ibu? Ungkapkan. Bapak-bapak coba saya nanya, jujur bapak-bapak, istrinya suka mengatakan cinta nggak? Enggak. Waduh, kok kayaknya gersang banget rumah tangga di Denpasar ya? Ini biasanya kan Denpasar itu kan identik dengan honeymoon. Itu kan orang honeymoon ke Bali katanya. Katanya belajar dari orang Bali. Jarang orang honeymoon ke Jakarta tuh nggak ada. Honeymoon itu ke Bali. Bu, saya ingin tanya, suami-suami ibu pergi berangkat kantor jam berapa? Jam berapa, Bu? Bu, ibu-ibu, suami berangkat jam berapa? Jam 8. Kalau suami berangkat jam 8, jam 8.15 tuh SMS beliau, yang aku kok kangen banget sama kamu. Masya Allah, luar biasa. Itu baru. Iya dong. Itu insya Allah muter balik suami. Itu wanita calon penghuni surga al-wadud, itu bisa ngungkapin. Jadi itu kehidupannya enak gitu loh, bukan cacian, bukan makian yang keluar. Pokoknya harus pintar ibu ya, latihan deh, latihan. Ya mungkin karena selama 20 tahun nikah nggak pernah bilang sayang, nggak pernah bilang kata cinta, pertama kali mungkin dicurigain sama suami, kamu nggak salah kirim SMS ya. Tapi insya Allah kalau dijelaskan ini sunnah Nabi, udah ngaji, yang insya Allah bisa semakin harmonis. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-wadud itu senantiasa berbicara dengan suami dengan lemah lembut, karena kan penuh dengan rasa cinta. Orang yang lagi jatuh cinta kan nggak marah-marah dong. Nah begitu juga istri yang penuh dengan rasa cinta itu kalau bicara sama suami lemah lembut.
Kalau berbicara dengan suami pakai nada rendah dan tidak boleh pakai nada tinggi. Jelas ibu-ibu? Jadi kalau bicara sama suami nada apa? Nada rendah. Nggak boleh teriak-teriak depan suami, nggak boleh histeris depan suami, nggak boleh ngamuk depan suami. Ustadz, saya kalau marah sama suami sih nggak ngomong, paling lempar piring aja 1, 2, 3, nggak boleh lempar piring. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin, ingat tidak hadis Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tahu kapan kamu sedang marah, kapan kamu sedang normal. Kata Aisyah, coba ya Rasulullah, kalau kamu lagi normal, kamu akan mengatakan wa rabbi Muhammadin, demi Rabbnya Muhammad. Tapi kalau kamu lagi marah, kamu akan mengatakan wa rabbi Ibrahim, demi Rabbnya Ibrahim. Maksudnya apa? Gaya bahasa orang Arab itu sering menggunakan sumpah. Jadi orang Arab tuh dikit-dikit sumpah, atau sering melakukan sumpah. Nah, Aisyah kalau lagi senang itu sumpahnya demi Rabb Muhammad. Maksudnya apa? Demi Allah. Tapi dia pengen aja nyebut nama suaminya, demi Rabb Muhammad. Tapi kalau lagi marah, beliau akan mengatakan apa? Demi Rabb Ibrahim. Kata Aisyah, benar ya Rasul, aku tidak bisa berpaling kecuali hanya dengan tidak menyebut namamu saja. Jadi semarah-marahnya Aisyah hanya mengucapkan demi Rabb Ibrahim. Ibu kalau marah begitu nggak? Demi Rabb Ibrahim? Hah? Oh, kan tinggi. Apa salahku, Mas? Memangnya kamu aja yang bisa banting pintu, aku juga bisa. Jeder. Ini nggak boleh. Kalau kau jantan ceraikan aku, ya kalau kau jantan ceraikan aku lagi. Nggak boleh. Wanita ahli sorga tuh nggak boleh bilang begitu. Itu Aisyah loh. Bayangkan Aisyah ketika Nabi meninggal dunia itu usianya kurang lebih 17 tahun. Jadi bayangkan, wanita masa puber tapi cerdas sekali dalam mengontrol emosi. Kalau marah ke Nabi itu nggak pernah pakai nada tinggi, selalu nada rendah. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Jelas ini hadirin sekalian, ibu-ibu? Itu cara mengungkapkan dengan lisan. Yang berikutnya, cara mengungkapkan rasa cinta dengan sikap. Cara mengungkapkan rasa cinta dengan sikap yang pertama jelas-jelas taat sama suami. Fassalihatu qanitatun, dan wanita-wanita salihat taat kepada suami. An-Nisa ayat 34. Ulama kita mengatakan in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbuhul muti'. Kalau cinta Anda tulus, Anda akan taat sama dia. Karena seorang yang sedang jatuh cinta akan menuruti keinginan pihak yang ia cintai. Jadi kalau kita benar-benar cinta kepada suami kita, kita akan taat. Kita nggak akan bantah, kita nggak akan ngelawan. Oleh karena itu, wanita yang sedang jatuh cinta, dia tidak boleh membantah perintah suaminya. Semuanya, kecuali satu kondisi. Apa kondisi tersebut? Maksiat. Dan sekali lagi saya tekankan, maksiat itu hanya dua unsur. Unsur yang pertama, meninggalkan yang wajib, dan unsur yang kedua, mengerjakan yang haram. Selama suami tidak memerintahkan kita mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang wajib, kita harus taat. Kita harus taat. Kita harus taat, ibu sekalian.
apa saja selama tidak maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama, harus taat kepada suami. Cara yang kedua, mengungkapkan rasa cinta dengan sikap. Melayani suami, membantu mengurusi kebutuhan dan keperluan suami selama kita mampu. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau mendermakan uang beliau, waktu beliau untuk mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diboikot, Khadijah pun ikut diboikot bersama suami tercintanya sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang jatuh cinta dengan suaminya harus melayani. Kita harus punya jiwa melayani. Jelas itu ya? Kita lanjutkan karena waktu sudah mepet. Yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setelah al-wadud, Nabi mengatakan al-walud secara bahasa artinya wanita yang punya banyak anak. Jadi istri idaman suami adalah istri yang banyak anaknya. Al-walud. Ibu-ibu di belakang anaknya berapa, Bu? 13? 17? Siapa anaknya 19? Ustadz, saya udah berusaha tapi kan anak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, oleh karena itu sebagian ahli ilmu lebih menekankan lagi, maksud al-walud adalah bukan hanya sekedar banyak anak. Karena bisa jadi wanita itu ingin banyak anak tapi dia tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Aisyah nggak punya anak? Masa Aisyah masuk neraka? Kan nggak mungkin. Aisyah nggak punya anak. Aisyah adalah penghuni surga dan menjadi istri Nabi SAW di surga. Jadi apa maksud al-walud? Al-walud adalah wanita yang memaksimalkan kesuburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia diberikan kesuburan, dia maksimalin tuh, gitu loh. Itu al-walud. Enggak ditahan-tahan kecuali karena alasan medis atau pengaturan, bukan pembatasan. Istri idaman bukan istri yang takut melahirkan karena khawatir tubuhnya berubah, karena khawatir karirnya terganggu. Betapa banyak wanita di kota-kota besar membuat komitmen, pokoknya aku nggak mau punya anak dulu ya, aku mau karir sampai 35 tahun. Ini bukan istri idaman. Atau takut anaknya nggak bisa makan nanti, nggak bisa kuliah, tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ini juga bukan istri idaman. Bukankah Allah sudah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Yang nanggung rizki anak kalian itu bukan kalian, kami, kata Allah. Jadi apa persoalannya sama kalian? Kenapa kalian yang batasin? Memangnya kalau ayahnya meninggal, anaknya pasti meninggal juga? Kan enggak. Itu menunjukkan rizki anak itu beda dengan rizki bapaknya. Jadi nggak usah khawatir, rizki ditanggung oleh Allah.
Dan kita jangan termakan propaganda yang menginginkan umat Islam itu sedikit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan tidak ada hubungannya antara banyak anak dan kemiskinan. Tidak ada hubungannya. Kemiskinan itu karena orang tidak bertakwa atau memang dia ditakdirkan miskin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nanti Allah akan berikan jalan keluarnya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan banyak anak. Jadi kita ini harus punya konsep 2 anak tidak cukup, gitu loh konsepnya. 2 anak nggak cukup, 12 begitu. Hadirin, saya ingin tanya, negara yang dengan angka populasi terbesar di dunia negara apa? Cina, Tiongkok. Apakah itu negara miskin? Enggak, negara maju. Bahkan Amerika aja nggak bisa membendung kekuatan ekonomi Cina. Dan dia pemegang status hak veto PBB. Itu bangsa besar. Nggak ada hubungannya. Dan orang-orang kaya itu banyak dari sana. Kalau logika banyak anak miskin, harusnya negara termiskin di dunia adalah Cina. Orang yang paling banyak anaknya. Ini nggak benar. Itu simpel aja deh. Dan seluruh bangsa-bangsa besar di dunia saat ini itu populasinya banyak. Populasinya banyak. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu-ragu. Idaman istri yang mensupport suaminya untuk punya banyak anak. Yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, al-a'ud allati idza zalamat. Yang ketiga adalah al-a'ud. Apa al-a'ud? Dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi sendiri yang langsung mentafsirkan makna al-a'ud, yaitu wanita apabila ia melakukan kesalahan maka ia datangi suaminya, lalu ia berkata, hadihi yadi fi yadika. Ia genggam tangan suaminya dan ia mengatakan, tanganku menggenggam tanganmu. La adzuku ghamdan hatta tarda. Mataku ini tidak akan terpejam sampai engkau memaafkan diriku dan ridho terhadapku. Luar biasa. Jadi kalau istri yang salehah, kalau dia melakukan kesalahan, maka dia akan mendatangi suaminya. Dia nggak gengsi. Dia akan datangi suaminya. Lalu ia genggam tangan suaminya. Lalu ia katakan, mata ini tidak akan tertidur, tidak akan terpejam sampai engkau ridho dan engkau memaafkan diriku. Masya Allah, luar biasa. Tapi benar, jangan 5 menit kemudian tidur juga. Ini mau basa-basi doang nih. Benar nggak? Jangan tidur. Ini kalau mau jadi istri idaman, ini hadis Nabi SAW. Kita kadang-kadang galakan kita sama suami kita. Pokoknya kalau suami kita marah dengan kelakuan kita dan kita salah, ibu harus lakukan hal ini. Apa yang harus kita lakukan, ibu-ibu? Bu, yang pertama apa? Ya si ibu-ibu nih. Saya ngomong kok ibu-ibu yang kecapean sih? Yang pertama apa? Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Datangi suami kita. Kita yang datangi, jangan jual mahal. Kita yang datangi. Yang kedua, genggam tangannya. Yang ketiga,
Minta maafnya bahasanya gimana, Bu? Yang mataku ini tidak akan terpejam sampai kamu ridho. Itu bukan maaf ya, pokoknya aku udah minta maaf loh, udah. Jadi kok galakan dia, ya Allah? Itu minta maaf atau ngancem? Dan harus ibu buktikan kalau suami benar-benar kalau suami nggak maafin, itu benar, jangan tidur. Tunjukkan perjuangan kita bahwa kita menyesal. Ustaz, pokoknya saya udah minta maaf tadi malam, terserah suami mau maafin atau enggak. Loh, bukan begitu. Kita mah minta maaf. Jelas ibu-ibu? Jelas? Belum jelas, karena ada riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain, au dzulimat, atau dia yang terzolimi oleh suaminya. Suami pulang-pulang marah, urusan kantor, urusan pekerjaan dibawa ke rumah, kita yang disemprot, kita yang jadi pelampiasan. Marah tanpa sebab, tiba-tiba suara tinggi, tiba-tiba ngebentak. Nabi mengatakan, wanita penghuni surga, dia akan datangi suaminya, dia akan genggam tangan suaminya, dan dia akan mengatakan, la ghandan hatta tarda, mata ini tidak akan terpejam sampai engkau ridho. Jadi walaupun kesalahan di pihak suami, tetap yang jemput bola siapa? Istri. Yang mendatangi istri, yang menggenggam tangannya istri, yang minta maaf istri, yang tidak akan tidur siapa? Istri. Adil nggak ibu-ibu? Siapa yang berani bilang nggak adil? Angkat tangan. Ini saya bacakan hadis Nabi SAW. Siapa yang berani mengatakan Nabi nggak adil? Masya Allah. Bu, berani, bisa diterima nggak? Ya, kepaksa Pak Ustadz lah. Kok curang sih Pak Ustadz? Yang zalim siapa? Bu, dalam kasus ini yang zalim siapa? Yang suruh minta maaf? Adil nggak? Bahaya ibu-ibu di sini. Berani nentang Rasulullah SAW. Kurang adil apa Nabi kita SAW? Saya ingin tanya, kalau ibu-ibu bisa melakukan hal ini, jaminannya apa kata Nabi tadi? Surga. Masih nggak adil? Iya deh Pak Ustadz, adil lah. Ibu-ibu jangan lihat sebatas perasaan ibu semata dong. Bu, gini loh Bu, kalau kita melihat sesuatu jangan dari satu sisi. Jangan dari satu sisi. Saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian, uang 100 juta mahal atau murah? Besar atau kecil? Salah jawabannya. Jawabannya tergantung. Kalau dengan 100 juta kita bisa beli tanah 2 hektar di Nusa Dua, murah 100 juta. Ya enggak? Benar. Tapi kalau 100 juta, saya punya motor Supra, saya jual ke ibu-ibu 100 juta, mahal atau murah? Mahal. 100 juta tuh nggak relevan Ustaz. Nah begitu juga, bolehlah kita protes kalau nggak ada pahalanya. Ini surga kok, masa masih dibilang nggak adil juga? Ini jalan yang mudah banget masuk surga. Kita cuma disuruh minta maaf sama siapa? Suami. Kalau disuruh minta maaf sama musuh kita, mungkin kita mikir-mikir. Kalau kita disuruh minta maaf sama tetangga kita, bolehlah kita protes.
Kalaupun harus protes, ini suami yang menafkahi kita, yang menjaga kita, yang membela kita, yang menjadi pendamping hidup kita, yang mengayomi kita. Masa nggak mau sih ngalah sesaat saja untuk suami? Segitu perhitungannya ibu-ibu di sini. Wow, masya Allah. Gimana ibu-ibu? Sama suami perhitungan apa enggak? Maka kalau suami lagi khilaf, yang minta maaf siapa? Suami lagi. Saya bilang gitu loh, Bu. Dan ibu mendapatkan apa? Surga. Ibu mendapatkan surga. Ustadz, saya masih kurang puas nih Ustadz. Dapat surga kurang puas, Bu. Bukan begitu sih. Tapi kan yang salah suami, Pak Ustadz. Kok kayaknya kadang-kadang orang bilang Islam itu menyudutkan wanita. Nah ini contoh hadisnya katanya Pak Ustadz gitu loh. Kan gitu ya. Ini kan kayaknya wanita itu disudutkan terus. Keliru. Hadis ini justru mengangkat derajat wanita. Saya ingin tanya sama Bapak Ibu sekalian yang punya anak lebih dari satu. Misalnya kita punya anak yang satu SMA, yang satu mau masuk SD. Rebutan mainan, sama-sama ngotot, nggak ada yang mau kalah. Rumah udah kayak kapal pecah. Kita sebagai orang tua minta siapa yang ngalah pada saat itu? Si abang atau si adik? Abang. Kenapa? Karena lebih dewasa. Kita akan meminta yang lebih dewasa ngalah. Dalam kasus ini, yang disuruh ngalah siapa? Suami atau istri? Oh, ibu diem. Bu, tadi yang zalim siapa, Bu? Yang disuruh minta maaf? Berarti yang disuruh ngalah siapa? Berarti dalam kasus ini yang lebih dewasa siapa? Loh, dipuji kok protes ibu-ibu sekalian. Saya suka heran. Ini kan berarti Nabi muji. Harusnya ibu kegeeran baca hadis ini. Bukan bilang gak adil. Iya gak? Iya kan. Ya Allah, saya jadi terharu Pak Ustadz. Kenapa ini loh Nabi kita Pak Ustadz, suami yang marah, ternyata istri disuruh minta maaf. Berarti kan saya sebagai wanita diangkat oleh baginda Rasul. Saya dianggap lebih dewasa pada saat itu. Makanya saya diminta-minta maaf. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini hadis mengangkat derajat wanita, tapi mayoritas wanita nggak paham betapa mulianya diri mereka. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menolak hadis ini. Dan ini pelajaran penting. Allah dan Rasulnya tidak memihak kepada suami, tapi Allah yang menciptakan suami dan Allah yang menciptakan istri. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Allah tahu karakter suami, Allah tahu karakter istri. Maksudnya Allah tahu karakter laki-laki dan Allah tahu karakter wanita. Dalam kasus seperti ini solusinya istri yang diminta mengalah. Kalau nggak ketemu udah. Karena pada saat itu yang bermain adalah ego laki-laki. Yang bermain adalah ego pemimpin. Kalau istri merespon dengan suara tinggi, berantakan. Kalau istri merespon dengan kekuatan juga, berantakan. Maka yang disuruh ngalah siapa? Istri. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan ego laki-laki. Ego pemimpin. Betul begitu ibu-ibu? Si ibu-ibu lah. Loh, ini benar loh. Coba cek deh. Ketika suami suami lagi ada masalah di luar nih. Terus pulang marah-marah. Kita balas marah-marah. Kira-kira rame apa tenang? Rame. Karena itu ego laki-laki. Kan kelemahan laki-laki itu apa sih? Kelemahan suami kita apa, Bu? Egois. Mau menang sendiri, nggak mau kalah. Betul begitu, Bu? Oh, dalam banget ya Ibu di belakang. Benar Pak Ustaz.
Ya karena pemimpin tuh punya kelemahan demikian. Karena memang pemimpin harus egois, tetapi kadang-kadang lepas kontrol, overdosis. Karena kalau dia nggak egois, maka dia akan didikte oleh orang. Kan egois dalam tanda petik positif kan boleh. Pada saat rapat, pemimpin yang harus ambil alih rapat. Nggak, ini keputusan saya. Dia harus bisa demikian. Nah tapi kadang-kadang pemimpin itu overdosis. Nah ketika overdosis, yang disuruh kasih obat penawarnya itu pasangan hidupnya, agar rumah tangga jadi seimbang lagi. Kalau sama-sama emosional, sama-sama marah, sama-sama emosi, berantakan itu rumah tangga. Oleh karena itu hadirin sekalian, istri idaman adalah istri yang tahu kekurangan pasangannya, kekurangan suaminya, dan dia bisa mengimbangi. Dan salah satu kekurangan suami adalah egois, mau menang sendiri, tidak mau kalah. Dan ketika sudah bermain dengan ego laki-laki atau ego pemimpin, maka istrilah yang diminta untuk berjiwa besar dan mengalah. Dan ingat, yang mengalah bukan berarti kalah. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Siapa mau bertanya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ada pertanyaan, Bu? Masih banyak ya waktu kita sampai maghrib ini ya, Bu? Mau tanya apa, Bu? Ibu-ibu, bapak-bapak boleh nanya nggak? Nggak boleh kan ya? Ini spesial ibu-ibu. Itu ada tuh Pak. Ya. Dek jangan dibawa pulang dek. Ya, makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, anak istri kedua. Qadarullah anak selalu mengalah pada kakak madu masalah waktu. Apakah dengan mengalah karena Allah anak mendapatkan pahala kelak, dan anak jarang dihubungi oleh suami, disitulah terkadang perasaan anak pada suami berkurang. Mohon nasihatnya. Terima kasih, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih kepada ibu yang bertanya atas pertanyaannya. Hadirin, kalau ditanya dapat pahala apa tidak, jawabannya dapat. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Sauda yang memberikan jatahnya kepada Aisyah. Maka Aisyah sangat respect dengan Sauda. Hormat banget Aisyah sama Sauda, kagum karena diberikan oleh Sauda. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi suami ibu juga harus adil dan berusaha untuk adil. Dan ini yang jadi masalah ya hadirin sekalian. Di masyarakat kita berkembang, syarat poligami itu hanya adil. Jadi kesannya tuh demikian di masyarakat ya. Padahal nggak cukup adil loh. Di antara yang harus dia miliki adalah dia tahu fikih poligami. Dia harus mengerti fikih poligami. Ini mayoritas orang poligami tidak tahu fikih poligami. Jadi akhirnya jadi masalah. Tidak tahu fikih kismah, pembagian waktu antara istri pertama, kedua, ketiga atau keempat. Tidak tahu karakter wanita. Tidak tahu fikih manajemen konflik di dalam Islam. Akhirnya berantakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita camkan, pembagian waktu itu di malam hari. Di siang hari, suami boleh menemui istri mana saja. Bahkan kita tahu kebiasaan Nabi SAW sebelum Nabi menggilir, itu kan selalu makan malam bareng. Jadi makan bareng sama 9 istrinya. Baru setelah makan malam, Nabi SAW pergi ke gilirannya. Jadi ketemu terus. Makanya ini keliru. Seorang suami yang poligami tapi tidak menghubungi dan tidak berkomunikasi dengan istri keduanya.
Dan ibu harus bicarakan masalah ini karena ini tidak sehat. Ini tidak sehat. Bukan seperti itu poligami yang benar. Wallahu ta'ala bishawab. Bagaimana hukum KB dan wanita yang membatasi jumlah anak agar bisa lebih banyak melayani suaminya dan bisa mengurus diri dan anak-anaknya? Karena banyak anak kadang membuat istri lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus anak-anaknya. Jadi suami tidak diperhatikan lagi sehingga suami kadang merasa kesal. Iya, terima kasih, jazakallahu khairan. Wa khairul haji hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW, dan Nabi merekomendasi wanita yang memaksimalkan kesuburannya. Di dalam hadis yang lain, tazawwajul waludul wadud, menikahlah dengan wanita yang memaksimalkan kesuburannya. Jadi wanita itu yang disukai. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Tadi hadis ini belum sempat kita sampaikan ya. Karena aku sangat bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Tidakkah kita ingin membuat Nabi kita bangga? Hadirin, kalau dari pintu sholat tahajud kayaknya nggak bakalan bangga deh Nabi sama kita. Ya nggak? Tahajud kita nggak seperti Imam Syafi'i, nggak seperti Abu Hurairah, nggak seperti Abdullah bin Amr bin As. Kalau dalam masalah mengkhatamkan Al-Quran, masih banyak yang bisa membuat Nabi bangga daripada kita. Ya paling nggak dari pintu ini deh, banyak anak gitu loh. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masa kita nggak mau ingin Nabi kita bangga? Itu yang pertama. Yang kedua, ini semua bukan masalah banyak anak, tapi manajemen waktu. Kita harus yakin bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kalian nggak ngerti apa-apa. Al khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Ini kaidah para ulama. Jadi sudah natural aja, natural. Kalau Allah kasih kita 13 anak, maka itu yang terbaik. Dan itu berarti bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau Allah kasih 15, berarti kita mampu mengasuh 15 plus 1. Satunya siapa? Ya bapaknya anak-anak gitu loh. Jadi bisa. Allah yang lebih ngerti tentang kemampuan kita, bukan kita. Yang jadi masalah ini manajemen waktu, bukan masalah anaknya. Orang tua kita dulu itu anaknya 15, 14, suaminya keurus juga kok. Kita baru punya anak 3 aja, ya Allah udah jungkir balik, roll ke depan, roll ke belakang. Orang tua kita dulu kan anaknya banyak-banyak, santai-santai aja, nggak ada program KB, seneng, gembira, riang. Jadi bukan masalahnya tuh bukan ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan saya tahu ada ada seorang istri yang memiliki 11 anak, itu tetap dipuji oleh ummahat yang lain karena kecantikannya. Jadi itu udah terkenal, pintar rawat diri, pintar menjaga kulit, padahal anaknya 11. Dan suaminya tidak pernah terlepas dari pelayanannya. Jadi ini masalahnya manajemen waktu. Bagaimana cara merubah suami jadi lebih baik lagi? Saya jawab 2 saja ya. Yang pertama, jadikanlah diri kita lebih baik lagi. Wat-thayyibatu lit-thayyibin. Dan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi kalau mau dan berharap suami kita baik, kita perbaiki diri kita. Itu yang paling simpel. Perbaiki pelayanan kita, servis kita, kelemah lembutan kita, maka insya Allah suami akan merespon dengan positif. Yang kedua, suaminya diajak ngaji, diajak taklim agar belajar, duduk di kajian ustadz-ustadz kita. Dan sebagaimana nasihat kita pada pertemuan subuh kemarin ya, hadirin, kalau ingin berubah kita harus duduk di kajian rutin, bukan kajian tematik semata. Silakan datang kajian tematik, tapi yang merubah itu kajian rutin. Karena disitulah ilmu. Tematik itu untuk refreshing, untuk memperkenalkan, untuk buka jalan,
untuk syiar. Tapi kalau untuk mendapatkan ilmu yang dalam, untuk merubah, untuk mencetak generasi Rabbani, harus kajian rutin. Masih ingat ayatnya? Saya sebutkan dalilnya apa? Agar kita concern terhadap kajian rutin. Surat apa? Ali Imran ayat 79. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang Rabbani pada saat kalian mengajarkan atau mempelajari Al-Quran. Apa arti Rabbani? Rabbani kata Ibnu Abbas, dan bisa dicek dalam Sahih Bukhari, dan bisa dicek dalam Fathul Bari. Rabbani adalah orang-orang yang belajar ilmu secara rutin, continue, step by step. Mulai dari hal-hal basic, hal-hal prinsip, hal-hal keseharian namun mengakar, sampai perkara-perkara besar. Jadi kalau kita ingin diri kita dan suami kita berubah, suami istri terus harus ngaji rutin. Khatamkan buku-buku para ulama. Duduk di majelis ustadz-ustadz kita di sini. Alhamdulillah kita memiliki Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz Fauzi hafidhahullah, Ustadz Ainur Rafiq hafidhahullah. Itu duduk, rugi itu. Antum punya ustadz-ustadz seperti itu, enggak antum manfaatkan, itu rugi besar. Demi Allah rugi. Kita sudah pergi ke banyak daerah. Di banyak daerah nggak ada ustadz sama sekali. Di banyak daerah, banyak, ini bukan 1, 2, 3 ustadz. Bukan di 1, 2, 3 daerah. Banyak daerah tidak ada ustadz sama sekali. Kalau kita mau, kalau ikhwan-ikhwan atau akhwat-akhwat kita mau ngaji, itu harus safar dulu. Ada yang 10 jam, ada yang 15 jam, ada yang 24 jam. Hadirin, ini luar biasa. Kita punya ustadz-ustadz yang kualitasnya bagus, kalau tidak kita manfaatkan. Harus kajian rutin. Itu kalau mau berubah. Suami mau berubah, istri mau berubah, itu duduk bareng-bareng. Ngajinya bareng. Jangan istri aja yang ngaji, atau jangan suaminya saja yang ngaji. Dua-duanya harus balance agar seimbang. Biar nanti pas murojaahnya enak di rumah. Ngasih ayatnya sama gitu loh. Karena catatannya sama. Ini yang perlu kita camkan. Pentingnya kajian rutin ini di sini. Dan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak kita manfaatkan, kita ditanya pada hari kiamat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Memangnya nikmat cuma harta? Memangnya nikmat itu dunia? Dunia itu fitnah, nikmat itu agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Ketika Allah berbicara tentang agama, Allah katakan nikmat. Ketika Allah berbicara tentang dunia, Allah katakan fitnah. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika adanya majelis-majelis ilmu yang memberikan kajian rutin, kita harus datang untuk perubahan keluarga dan rumah tangga kita. Wallahu ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara yang baik menasihati atau mengkoreksi sikap suami yang kurang baik? Karena jika dibiarkan takutnya dicontoh oleh anak. Hadirin, terima kasih. Sekali lagi, step yang pertama, ajak suami ngaji. Itu yang pertama. Karena memang agak berat jika nasihat itu berasal dari istri. Lagi-lagi ego laki-laki itu terkadang sulit untuk menerima. Tapi kalau diajak duduk di pengajian, ustadznya menasihati, itu insya Allah lebih mudah diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan lemah lembut. Dan yang ketiga, jangan kesannya menggurui. Karena kita anggota keluarga, beliau pemimpinnya. Bicara dengan pemimpin harus dengan seni yang tepat. Ini penting. Ibu-ibu harus tekankan masalah ini. Mayoritas istri tidak tahu bagaimana berbicara dengan suami. Saya ingin tanya, pemimpin ibu dalam rumah tangga siapa? Siapa, Bu? Suami. Kalau begitu saya ingin tanya, cara berbicara dengan pemimpin itu bagaimana? Ya. Ya. Cara menasehati pemimpin itu dengan bahasa permohonan, bukan diserang di tempat, bukan belak-belakan, bukan langsung nembak dan tunjuk hidung. Contoh ya, misalnya seorang menteri membuat kebijakan, lalu stafnya melihat kebijakannya ini salah.
Apalagi kan menteri kan jabatan politik, bisa jadi dia nggak menguasai, tapi stafnya yang jago. Stafnya tahu ini kebijakan salah, lalu stafnya ingin mengkoreksi, kira-kira bahasanya bagaimana? Terima kasih. Apakah langsung to the point, Pak Menteri salah, saya lebih pintar dari Pak Menteri? Apakah demikian? Jawabannya tidak. Dia akan pakai bahasa permohonan. Pak Menteri, mohon dipertimbangkan lagi. Saya menguasai bidang ini dan saya pastikan ini salah. Mohon Pak Menteri dipertimbangkan lagi. Kan begitu ya? Jadi pakai kata-kata permohonan. Nah, begitu juga istri ke suami, gunakan bahasa permohonan, bukan langsung tunjuk hidung. Apalagi diceramain suaminya. Bibi, duduk sini. Umi mau bicara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Subhanallah. Ya Allah, SP3 ini hadirin, enggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kalau seorang suami punya seorang madu, selingkuhan? Apakah kita harus tetap patuh kepada suami kita dan melayaninya dengan baik meskipun hati kita kecewa? Assalamualaikum, terima kasih. Saya ingin tanya, ini madunya madu asli atau madu KW, Bu? Loh, maksudnya nikah sah atau selingkuhan will gitu loh? Hah? Will tahu ya, wanita idaman lain. Artinya selingkuhan. Ini nikah beneran, mungkin siri gitu, atau nggak nikah, zina? Siapa yang bertanya ini? Oh, yang nggak jelas nggak mau apa, Ustaz. Hadirin hadir, kalau misalnya nikah siri, maka sebagai seorang istri, maka kita harus menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini will, ini selingkuhan, maka berikan hak suami, tapi diproses kasus ini. Karena masalah perzinahan berat di dalam Islam. Allah berfirman di awal-awal surat An-Nur, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Menikahi pezina hukumnya haram bagi seorang mukmin dan mukminah, nggak boleh. Nggak boleh menikah dengan pezina dan melanjutkan pernikahan dengan pezina, itu nggak boleh. Jadi harus diproses, ultimatum, taubat atau pisah. Kalau sudah sampai zina ya. Kalau sudah sampai zina. Tapi yang perlu ingat, untuk sampai pada tahap zina itu harus dengan dua cara. Cara yang pertama, pengakuan pasangan kita. Yang kedua, kita lihat langsung. Nggak cukup dengan SMS mesra. Nggak cukup dengan kita tahu dia booking hotel gitu loh. Dia booking hotel di Kuta atau di Nusa Indah, nggak cukup. Kan bisa jadi ketika di kamar hotel nggak ngapa-ngapain gitu loh. Bisa jadi main catur. Ya kita nggak tahu lah. Nggak boleh, zina itu dalam loh. Cuman untuk suami istri diberikan dispensasi. Kalau suami atau istri memergoki pasangannya berzina, dia tidak harus menghadirkan empat saksi. Dia proses ke li'an. Tapi dia harus lihat, nggak bisa hanya sekedar qarain atau indikator. Jadi sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai titik zina itu berat, itu harus ultimatum. Nggak bisa sabar Pak, sabar Bu. Tapi kalau belum sampai titik zina, maka saya tetap diproses, tapi hendaknya menggunakan cara-cara yang bijak. Tapi kalau mengenai hak suami tetap harus diberikan. Karena camkan baik-baik, kita mengenai hak suami itu ibadah, bukan transaksional. Kalau kamu gini, aku juga begini dong. Nggak bisa demikian. Ini ibadah. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila air mani dikeluarkan di luar ketika berhubungan badan, apakah ini termasuk mengoleh istri tidak pada tempatnya? Mengingat karena anak-anak masih terlalu kecil dan masih banyak butuh perhatian. Terima kasih jazakallahu khair. Jawabannya tidak, karena ini dalam ilmu fikih dinamakan azal. Dan hadis Jabir menyatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kita dulu juga melakukan azal. Dan pada saat itu Al-Qur'an turun dan tidak pernah mengharamkan azal. Jadi hukum azal boleh, namun lebih mengarah pada makruh. Boleh. Asal tujuannya bukan membatasi. Tapi kalau tujuannya mengatur, nggak ada masalah insyaallah.
Lalu bagaimana bila sang suami sering memukul, apakah sang istri juga harus diam? Dan bagaimana bila sang suami tidak mau bekerja, apakah kita tetap harus sabar? Terima kasih, jazakallahu khairan. Yang pertama yang harus dilakukan istri adalah evaluasi diri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kalian itu disebabkan dosa-dosa kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, istri tidak boleh melawan alias balas memukul kecuali kalau darurat. Dan kecuali darurat dan mungkin dimasukkan ke daf'us sa'il, mempertahankan diri. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga tidak boleh diam begitu saja. Ulama menjelaskan kalau memang ini membahayakan, menyakiti dan seterusnya, dia bisa menjauh. Tapi dia tidak boleh balas memukul, menyerang dan seterusnya. Karena sekali lagi memukul itu tidak diperbolehkan bagi seorang istri kecuali darurat untuk mempertahankan diri. Saran saya, nasihati dengan bijak, lalu mediasi. Kalau memang sudah tidak bisa dilakukan dengan empat mata, dan libatkan orang-orang yang bijak yang disegani suami untuk menasihati, ajak suami ngaji dan seterusnya. Ingatkan suami untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana bila sang suami tidak mau bekerja? Jelas ini zalim, ini tidak diperbolehkan, ini hukumnya haram. Karena sekali lagi kepemimpinan suami itu karena nafkah yang diberikan oleh suami. Kecuali kalau tanpa bekerja suami tetap memberikan nafkah kepada kita. Jadi dia nggak perlu bekerja karena dia pemegang saham. Ya udah, jadi dia nggak bekerja tapi dia punya kontrakan 47 pintu misalnya. Ya udah santai aja kan gitu. 47 pintu berarti sebulan berapa tuh? Nah lumayan kan. Oh 47 juta. Jadi kan nggak harus kerja, benar kan? Jadi yang penting itu nafkah. Tapi kalau nggak kerja nggak nafkah, ini yang repot. Wallahu ta'ala bisawab. Dan nasihati, kalau ditanya boleh cerai, jawabannya boleh cerai, tetapi cerai adalah pintu terakhir. Libatkan dulu ahli ilmu, konsultasi dengan ustadz-ustadz kita di sini yang lebih berpengalaman, dan baru nanti kita cari solusinya. Oh boleh, untuk simpan ya. Iya, terima kasih. Saya rasa cukup sampai di sini karena waktu sudah mendekati maghrib dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan disimpan oleh panitia. Aman ya Pak? Aman insya Allah. Dan akan ditanya, yang akan diangkat lagi di kajian besok insya Allah ta'ala di Asyifa. Jadi yang merasa pertanyaannya belum dijawab maka dia hendaknya datang ke Asyifa. Yang sudah dijawab datang juga gitu. Jadi yang penting semuanya datang insyaallah. Terima kasih, senang bisa belajar bersama pada sore hari ini bersama jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.